Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 15 Desember 2021. Kita kembali berjumpa melalui renungan harian pagi jemaat Sidoarjo. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur tuntunan Tuhan luar biasa kepada kami. Di pagi hari ini kami sungguh mengaminkan kasih sayang Tuhan lewat karunia kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh akan melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk memahami firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan turun atas kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika pasal yang keempat ayat 6 sampai 14. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atau putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum di tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, bahkan penghubungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Bertobatlah sebelum terhukum. Tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan kita, bahkan akhirnya kita menjadi tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran hidup kita. Jika demikian, segeralah berbenah diri. Dengan nada keras, Mika memberikan sindiran, bahkan mengejek orang-orang yang berteriak dan keras, ibarat perempuan yang melahirkan menderita kesakitan. Semua itu terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka akan tetap mengalami kesakitan di negeri Babel. Yerusalem akan mengalami kehancuran, sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan, karena mereka akan dicelah dan dihina oleh bangsa-bangsa lain karena dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Walaupun demikian, Allah tetap memberi harapan bahwa setelah penderitaan yang panjang itu, Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, yang akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan perampasannya kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang saat-saat mereka hidup dalam penderitaan, mereka hampir tidak mengerti bahwa Tuhan akan menghimpunkan mereka kembali seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Di sini jelas bahwa Allah yang menghukum, Allah pula yang memulihkan. Tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa kita yang kita lakukan.
Karena itu segeralah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan kita. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh segera bertobat ya Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kemuliaan dan rancangan Tuhan, sehingga kami akan terus menjaga kekudusan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang dan baik, karena hidup yang kami lakukan adalah hidup yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki. Saat ini Bapa di surga, kami mau doa buat keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Jusa Kampu Lembang, keluarga Bapak Kuspa Margalande, keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Bangke, keluarga Ibu Irma Parbunga. Ya Bapak di surga, Engkau mengasihi dan akan memberkati perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini, sehingga bila damai sejahtera Allah senantiasa bersama. Berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan kami percaya Engkau yang akan menjamah dan memulihkan mereka. Bagi jemaat yang berulang tahun, kami doakan ya Bapa, biarlah pertambahan usia yang dialami membawa mereka terus memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam hal ini kami bersyukur untuk orang tua kami, Bapak Yohanes Bangke yang Tuhan tambahkan usia pada hari ini. Berkati ya Bapa, sehingga kekuatan dan perlindungan Tuhan senantiasa bersama. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan Majelis Gereja Terlarang Jemaat Sidoarjo. Tuhan memberkati, sehingga dalam hikmat dan kasih Tuhan semua berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan tim perayaan Natal Jemaat yang sementara berlangsung. Biar Tuhan memberkati, kesiapan semua dapat dilakukan, dan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 perayaan Natal Jemaat Sidoarjo dalam perkenan Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita iman bagi kami seluruh jemaatmu yang ada di Jemaat Sidoarjo. Berdoa juga buat seluruh keluarga jemaat Tuhan yang ada di perantauan, baik karena pekerjaan, karena pendidikan atau kegiatan keluarga. Tuhan dapat memberkati dan mengasihi mereka. Inilah doa syukur dan pengharapan kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selain jemaat Tuhan, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.